side-eye. Criminal offensive side-eye. Halo semuanya, saya Cunia Angela dengan NIM 192414858 dari Fakultas Teknik dan Informatika Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan bahas tentang protokol autentikasi serta penjelasan web yang saya buat, yaitu web enkripsi dan dekripsi. Autentikasi. Protokol autentikasi adalah serangkaian aturan prosedur yang digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna, perangkat, atau sistem sebelum memberikan akses ke sumber daya tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa pihak yang meminta akses benar-benar siapa yang diklaimnya, bukan penipu atau pihak yang tidak sah. Tujuannya mencegah akses tidak sah. Yang kedua adalah protokol Kerberos, yaitu protokol jaringan untuk autentikasi aman menggunakan ticket granting system. Fungsinya memungkinkan komunikasi aman di jaringan tidak terpercaya. Kelebihannya tidak mengirim password melalui jaringan, mendukung SSO atau single sign-on. Kekurangannya bergantung pada server pusat, single point of failure. Yang kedua, membutuhkan sinkronisasi waktu yang ketat. Yang ketiga adalah LDAP, yaitu protokol untuk mengakses dan mengelola informasi direktori, misalnya daftar pengguna. Fungsinya autentikasi pengguna melalui direktori terpusat seperti Active Directory. Kelebihannya itu ringan dan cepat, terintegrasi baik dengan sistem enterprise. Kekurangannya yaitu rentan terhadap serangan jika tidak menggunakan LDAPS, tidak menyediakan enkripsi bawaan. Yang keempat ada OAuth. Penjelasannya itu protokol otarisasi, sering dipakai untuk autentikasi pihak ketiga. Fungsinya memberi akses terbatas ke sumber daya tanpa berbagi password. Contohnya login with Google. Kelebihannya aman untuk aplikasi pihak ketiga, scalable dan fleksibel. Kekurangannya kompleks untuk diimplementasikan dengan benar, rentan terhadap serangan jika token tidak diamankan. Selanjutnya adalah sertifikat digital, yaitu dokumen elektronik yang mengikat kunci publik ke identitas, dikeluarkan oleh CA Certificate Authentity. Verifikasi identitas dan mengaktifkan komunikasi transkripsi seperti HTTPS, email aman, dan lain-lain. Kelebihannya adalah validasi identitas yang kuat, dasar keamanan internet modern. Kekurangannya adalah bergantung pada kepercayaan terhadap CA. Jika sertifikat dicuri, dicabut, bisa disalahgunakan. Kesimpulan dari yang saya bahas tadi yaitu setiap protokol punya konteks penggunaan yang berbeda. Keamanan sistem bergantung pada implementasi yang benar. Kombinasi beberapa protokol sering digunakan di dunia nyata. Selanjutnya, saya akan membahas website yang saya buat untuk enkripsi dekripsi. Ini adalah codingan web yang saya buat dan ketika saya jalankan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, aplikasi web ini yang sudah saya buat adalah aplikasi yang bisa mengubah teks biasa menjadi kode rahasia dan sebaliknya, menggunakan beberapa metode keamanan digital yang sering dipakai kita di dunia nyata. Nah, pertama kita akan coba hash MD5 dan SHH-256.
Ini disebut hashing, mengubah teks menjadi kode unik yang tidak bisa dibalik lagi ke kode asalnya. Kita akan coba memasukkan teks saya UBSI. Ketika di HashMD5 hasilnya seperti ini, dan ketika di SHH256 hasilnya berbeda dari yang MD5, jadi lebih panjang. Sekarang kita akan coba encode base64 dan decode base64. Ini bukan enkripsi ya teman-teman, tapi ini encoding, seperti mengubah huruf jadi kode biar bisa dikirim lewat sistem yang hanya terima karakter tertentu. Nah, encode ini mengubah teks menjadi tidak dapat dibaca. Ketika kita salin teks yang sudah diubah tersebut, lalu kita decodekan, maka teks tersebut akan kembali seperti semula menjadi dapat dibaca atau ke teks semula. Selanjutnya kita ke enkripsi dan dekripsi EAS atau kunci rahasia. Di sini ketika kita mengubah teks atau mengembalikan teks ke semula, kita memerlukan kunci atau kata kunci rahasianya. Kita akan mencoba memasukkan teks, misalnya saya lapar. Dengan kata kunci misalnya 2025. Kita akan enkripsikan dan hasilnya seperti ini. Dan ketika kita ingin mengembalikan ke teks awal, maka kita salin hasilnya. Kita masukkan ke teks tadi. Kita akan mencoba membuka tanpa menggunakan kata kunci. Dan gagal karena kita tidak memasukkan kata kuncinya ya. Sekarang kita masukkan kata kunci, tapi kata kunci yang salah. Kita akan coba. Error karena kata kunci yang kita masukkan salah. Ketika menggunakan kata kunci yang sesuai, maka teksnya akan berhasil kembali ke teks semula atau menjadi teks yang dapat dibaca. Sekarang kita lanjut ke ROT 13. Ini bukan keamanan serius ya teman-teman, karena ketika kamu klik ROT 13-nya 2 kali, teksnya balik ke aslinya. Kita coba menggunakan saya senang dan hasilnya seperti ini. Ketika hasilnya kita salin, masukkan ke teks atas. Kita coba menggunakan saya senang dan hasilnya seperti ini. Ketika hasilnya kita salin, masukkan ke teks atas, maka akan mengembalikan ke teks semulanya, yaitu saya senang. Happy, happy, happy.